Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Akhirnya setelah 19 tahun menunggu, tadi malam Indonesia kembali menjadi juara pada perhelatan akbar bulu tangkis yaitu Thomas Cup 2020. Seharusnya Thomas Cup diadakan tahun lalu, namun karena wabah COVID-19 yang mendunia, maka perhelatan akbar itu diundur dan baru diadakan tahun ini. Alhamdulillah Indonesia berhasil masuk final menghadapi Cina dan memenangkan piala tersebut dengan skor 3-0. Sayangnya, saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, bendera merah putih justru tidak dikibarkan di atas podium. Nah lo, ada apa ya? Penasaran? Ayo kita bahas prestasi Indonesia di Thomas Cup dan serba-serbinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Saatnya kalian semua duduk manis, siapin martabak mini, susu beruang, kacang sukro, dan kita mulai intro. Sebelum kita bahas tentang Thomas Cup 2020, kita akan bahas dulu tentang PBSI ya. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang disingkat PBSI adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia. PBSI berdiri pada tanggal 5 Mei tahun 1951 di Bandung dengan ketua umum pertamanya yaitu Rohdi Parta Atmaja. Pada zaman penjajahan dulu, ada perkumpulan bulu tangkis di Indonesia yang bergerak sendiri-sendiri tanpa satu tujuan dan satu cita-cita perjuangan di negeri Indonesia. Memang tidak bisa dibiarkan berlangsung terus-menerus, sehingga harus diusahakan satu organisasi secara nasional sebagai organisasi pemersatu. Untuk menempuh jalan menuju satu wadah organisasi, maka cara yang paling tepat adalah mempertemukan tokoh pebulu tangkis dalam satu kongres. Pada saat itu memang agak sulit untuk berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Satu-satunya yang bisa ditempuh adalah lingkungan Pulau Jawa saja. Itu pun bisa ditempuh setelah terbentuknya PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Akhirnya usaha yang dilakukan oleh Sudirman dan kawan-kawan dengan melalui perantara surat yang intinya mengajak mereka untuk mendirikan PBSI membawakan hasil. Maka dalam suatu pertemuan tanggal 5 Mei 1951 di Bandung, lahirlah PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Dan pertemuan tersebut dicatat sebagai kongres pertama PBSI dengan ketua umumnya Rohdi Parta Atmaja, Ketua 1 Dik Sudirman, Ketua 2 Tri Condro Kusumo, Sekretaris 1 Amir, Sekretaris 2 Sumantri, Bendahara 1 Rahim, Bendahara 2 Lim Suilyong. Dengan adanya kepengurusan tingkat pusat itu, maka pengurusan di tingkat daerah dan provinsi otomatis menjadi cabang yang berubah menjadi Pengda, pengurus daerah, sedangkan Pengcap atau pengurus cabang adalah nama yang diberikan kepada pengurus di tingkat kota madya atau kabupaten. Kita lanjut bahas tentang Piala Thomas. Piala Thomas adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu putra yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Awalnya kejuaraan ini diadakan setiap 3 tahun sekali, namun semenjak tahun 1982 hingga kini, kejuaraan beregu putra ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Nama kejuaraan ini berasal dari nama Sir George Alan Thomas, mantan presiden IBF, International Badminton Federation atau Federasi Bulu Tangkis Internasional, dan beliau juga pemain bulu tangkis Inggris yang menyumbangkan piala tersebut pada tahun 1939. Piala Thomas juga adalah kejuaraan tertua yang diadakan oleh IBF. Kejuaraan yang pertama diadakan pada tahun 1948 sampai 1949. Pada tahun tersebut, turnamen ini diikuti oleh 10 negara yaitu Kanada, Denmark, Inggris,
Prancis, Irlandia, Bosnia, Amerika Serikat, India, Malaya atau Malaysia, dan Swedia. Sepanjang sejarahnya, hanya 5 negara yang pernah menjadi juara, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Jepang, Denmark, dan tentu saja Indonesia sebagai peraih Piala Thomas terbanyak, yaitu 14 piala. Wow, keren banget ya Indonesia. Setiap tim peserta Piala Thomas terdiri dari 5 tim, 3 tunggal putra dan 2 ganda putra. Juara bertahan Piala Thomas tahun ini adalah Indonesia yang berhasil mengalahkan Tiongkok dengan skor 3-0 pada partai final yang berlangsung di Aarhus, Denmark pada tanggal 17 Oktober 2021 setelah puasa gelar selama 19 tahun. Ayo kita bahas pertandingan tadi malam. Pada pertandingan pertama, Indonesia mengutus Anthony Sinisuka Ginting berhadapan dengan tunggal Cina Guangzhou dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Tentu saja kemenangan Ginting menyulut semangat tim Indonesia. Di nomor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian melawan He Jiting dan Zhou Haodong, di mana Fajar Rian tanpa ampun mengalahkan He Zi dan Zhou Hao langsung 2 game dengan skor 21-12 dan 21-19. Puncaknya pada pertandingan ketiga, Jonathan Christie harus bertanding melawan Si Feng menang di game pertama 21-14. Jojo harus mengakui kekalahan di game kedua dengan skor 18-21. Namun pada game ketiga Jojo berhasil memperbaiki penampilannya. Alhasil Jojo menang 21-14 dan membawa Indonesia menjadi juara Thomas Cup 2020. Meskipun memenangkan Piala Thomas Cup 2020, tapi Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sebagai gantinya, logo PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang dikibarkan. Hal itu terjadi lantaran Indonesia menjalani hukuman dari Badan Anti Doping Dunia atau WADA, World Anti Doping Agency, akibat melalaikan prosedur anti doping tersebut. Selain dilarang mengibarkan bendera merah putih, dampak dari sanksi WADA adalah Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah event olahraga. Indonesia tidak diizinkan mengikuti bidding menjadi tuan rumah ajang multi-event. Bahkan sanksi WADA ini sudah diketahui oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, Bapak Zainuddin Amali. Menpora mengungkapkan bahwa sanksi WADA tersebut muncul karena Indonesia tidak bisa memenuhi sampel uji doping 2020 dan 2021. Hal itu disebabkan terhentinya kegiatan olahraga di Indonesia karena pandemi COVID-19. Meskipun Indonesia mendapatkan hukuman dari WADA, semoga hal tersebut tidak menyurutkan semangat para atlet berbakat Indonesia untuk terus menorehkan prestasinya. Baiklah, itulah tadi prestasi Indonesia di Thomas Cup 2020 dan serba-serbinya. Anyway, ada beberapa fakta menarik di Thomas Cup 2020 loh, antara lain yang pertama, ini adalah gelar Piala Thomas ke-14 bagi Indonesia. Sebelumnya, Indonesia terakhir kali juara Piala Thomas pada tahun 2002. Yang kedua, kemenangan ini merupakan yang kedua bagi Indonesia atas Cina di final Piala Thomas. Indonesia pertama kali menang atas Cina terjadi pada tahun 1984 di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang ketiga, rekor pertemuan Indonesia versus Cina di final Piala Thomas menjadi 3-sama. Indonesia terakhir kali bertemu Cina di final pada tahun 2010. Yang keempat, Indonesia masih menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Thomas sebanyak 14 gelar. Cina mengikuti di posisi kedua sebanyak 10 gelar. Yang kelima, ini merupakan kali pertama sejak edisi 2012 tim yang masuk final menang dengan skor 3-0. Sebelumnya, Cina menang 3-0 atas Korea Selatan. Selesai. Jangan lupa
lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.